Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, Jelas jelas Ibu. Bu. Ya, jelas Ibu. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali saya Rosi Pratiwi Sihoming, MC pada acara hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Boleh berbagi kondisi, boleh share kondisinya mungkin melalui emoticon yang ada di Zoom kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan Bapak Ibu dapat menyesuaikan nama pada Zoom dengan nama lengkap Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Pohon mangga, pohon kueni ditanam orang di tengah kebun. Sebelum dimulai acara ini, izinkan saya membacakan pantun. Jalan-jalan ke kota Mataram, jangan lupa beli madu Sumbawa. Hadirin sekalian, selamat malam. Semoga sehat selalu dan bahagia. Pertama-tama, izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang telah hadir di ruang Zoom kita pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Raffles Ginting SEMAK selaku Ketua Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Yang kami hormati Ibu Dr. Mahsina MSI selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Dokman Marulitua Sitomorang SST Par SAKMAK selaku moderator. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara webinar riset terkini yang dicari jurnal bereputasi, tema, isu, dan tren publikasi Scopus yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi Rabu 4 Juni 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan tetap produktif. Saat ini, mari kita kobarkan semangat kebangsaan dan nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin, adapun susunan acara pada webinar malam ini, yakni telah diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan profil ICMA oleh Bapak Yanuar Nugroho SEMSC, dilanjutkan sambutan Ketua Umum ICMA oleh Bapak Raffles Ginting SEMAK, kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Noval SEI SEMSI CIFE dan dokumentasi. Setelah itu,
Kita akan menuju pemaparan materi oleh Ibu Dr. Masina MSI, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan akan berakhir pada pukul 20 WIB. Baik, saat ini kami persilahkan kepada Bapak Yanuar Nugroho untuk membaca profil ICMA. Baik, terima kasih Bu Rosi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dan rekan sekalian. Sebelumnya, mohon maaf karena rumah saya dekat masjid, kayaknya pas azan Isya ini. Jadi mungkin terdengar. Baik, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Di sini kami memiliki semangat yaitu untuk bersatu, bersinergi dan berkolaborasi. Ya, berikut ini adalah singkat sambutan dari Ketua Umum IJMA yang nantinya mungkin akan lebih banyak disampaikan oleh Pak Raffles di tahapan selanjutnya. Eh, Pak Raffles Ginting merupakan Ketua Umum IJMA periode 2024 hingga 2027 yang memang semangat dari IJMA adalah untuk menjadi suatu organisasi yang menghimpun para akademisi muda, khususnya di bidang akuntansi di seluruh Indonesia yang harapannya nanti dapat memajukan dunia akuntansi melalui pengembangan akademik, termasuk juga untuk berbagi pengetahuan, kompetensi, kolaborasi, hingga berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi di Indonesia. Karena memang tantangannya saat ini di bidang akuntansi modern, peran akademisi muda itu menjadi sangat-sangat vital, khususnya dalam konteks Tridharma perguruan tinggi, dengan beberapa pendekatan yang baru, yang inovatif, yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan industri dan juga masyarakat luas. Boleh di next lagi? Baik, berikut ini adalah sejarah singkat dari perjalanan IJMA, diawali dari bulan April tahun 2018, di mana beberapa dosen-dosen muda akuntansi melakukan diskusi eh, dan kemudian diimplementasikan di bulan selanjutnya, yaitu mulai ada aksi nyata, mulai dari pembuatan grup WhatsApp antara dosen muda tersebut, kemudian selang beberapa tahun kemudian, tepatnya di bulan Maret tahun 2021, gagasan untuk mendirikan organisasi IJMA ini muncul, yang implementasinya di bulan selanjutnya, di bulan April, mulailah dilakukan mulai dari perekrutan anggota, DPN, hingga Dewan Eksekutif dari IJMA, hingga akhirnya terbentuk organisasi tersebut di bulan Juli, penandatangan akta notaris, artinya IJMA secara resmi telah berdiri. Kemudian di bulan Oktobernya, IJMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Kemudian di tahun selanjutnya, setelah melalui berbagai aktivitas program kerja, kemudian dilakukanlah DIES yang pertama kali IJMA di bulan Oktober tahun 2022 di Universitas Pancasila di Jakarta. Kemudian di tahun selanjutnya di DIES yang kedua di Binus University di Tangerang. Kemudian yang terakhir di bulan Oktober juga DIES yang ketiga dilaksanakan di UPN Veteran Yogyakarta. Selanjutnya, visi dari IJMA menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Dari visi ini kemudian diturunkan melalui beberapa, ada 8 misi, mulai dari melengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen, dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang berlandaskan iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, membekali dosen, memperlengkapi dosen-dosen akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini, kemudian menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi, menyelenggarakan pelatihan, pemberdayaan SDM, kemudian yang kelima membangun kerjasama dengan berbagai lembaga, perusahaan, baik itu skala nasional maupun internasional, hingga dapat melakukan kolaborasi riset. Kemudian perlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan jenjang karirnya, kemudian kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Dan yang terakhir, untuk melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya berikut adalah cuplikan singkat ya dari program kerja IJMA yang sejujurnya jauh lebih banyak ya. Jadi ini adalah beberapa cuplikannya, misalnya beberapa sesi-sesi webinar kami hadirkan para expert sebagai pembicara atau narasumber, diantaranya misalnya Prof. Basuki dari Universitas Erlangga, Prof. Teresia dari Universitas Katolik Sugi Jabaranata Semarang, kemudian Prof. Ananta Wikrama dari Universitas Pendidikan Ganesha, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan bahkan di luar konteks webinar ya, seperti bedah buku, talk show, riset terkini, dan masih banyak kolaborasi-kolaborasi kegiatan yang bisa kita lakukan bersama begitu. Oke. Struktur Badan Kepengurusan IJMA periode 2025 hingga 2027 diketuai kembali oleh Pak Raffles Ginting yang disupport oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan timnya, kemudian Bendahara beserta Wakil Bendahara. Di next lagi. Kemudian ada struktur staf ahli dan juga staf khusus yang turut mensupport eh, kepengurusan ISMA ini, mulai dari Kepala Staf Bu Ika Swasti Putri, ada staf khusus Ketua Umum, dan beberapa staf-staf yang lain seperti staf ahli tata kelola dan mitigasi risiko. Di next lagi. Kemudian di dalam departemennya pun ada beberapa koordinatornya masing-masing, dari Departemen Penelitian dan Inovasi dikomando oleh Bu Risa Anandita, Departemen Pendidikan, Pembelajaran dan Kurikulum Bu Erlina Tri Rohmiautun, Departemen Pengmas Bu Rahma, Departemen Keanggotaan ada Bu Denari, Departemen Penalaran dan Keilmuan Bu Ayu Puspitasari, Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Bu Aprina, kemudian Departemen Studi Lanjut Bu Khotijah, Departemen Literasi dan Publikasi Ilmiah Bu Pesi Suryani, Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif Bu Dian Wulansari, Departemen Jurnal ada Pak Dokman. Nah, Pak Dokman juga bergabung pada sesi malam hari ini. Kemudian ada Departemen Sosial Bu Windy Ariesti Anggraini, Departemen Media, Komunikasi, dan Teknologi Informasi Ibu Dian Widiati, Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku Bu Elsa, Departemen Pengembangan Karir dan Keilmuan Bu Sri Kalimah, Departemen Organisasi Kelembagaan dan SDM Ibu Triana Duhrotun, kemudian Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri Bu Elga Yulindisti, dan selanjutnya ada bidang kategorial kewilayahan dengan Pak Tabah Rizky. Nah, kemudian selain itu ada juga struktur tim kerja IJMA, mulai dari tim kerja bedah buku, Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi, Satgas PPKS, tim kajian etik penelitian, perencanaan strategi, hingga tim kajian ADART dan penjaminan kualitas organisasi. Lanjut lagi. Kemudian karena IJMA ini tersebar di setiap wilayah yang ada di Indonesia, maka IJMA ini juga membagi menjadi beberapa koordinator-koordinator wilayah, mulai dari koordinator wilayah 1 hingga koordinator wilayah 13. Boleh di next lagi. Ya, jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam member atau bahkan struktur kepengurusan di IJMA, silahkan, ada open recruitment IJMA tahun 2025 dan jadilah bagian dari keluarga besar IJMA melalui bit.ly uh, garis miring daftar IJMA 2025 atau melalui kontak person Ibu Dwirani Fauzi Lestari. Ya, kami juga dapat dihubungi melalui channel resmi kami di website IJMA, stripnasional.or.id, atau di Instagram ijma.nasional, atau di YouTube channel official account kami di IJMA Nasional. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian ada narah hubung yang lain, ada kontak dari Pak Agustinus Winoto maupun Pak Made Widi Hartawan. Baik, berikut penyampaian dari profil singkat dari IJMA. Saya kembalikan ke Ibu Rosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Raffles Ginting untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar kita pada malam hari ini. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada malam hari ini, Rabu 4 Juni 2025, untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian dari pekan webinar Disnatalis ISMA yang keempat dengan topik riset terkini yang dicari jurnal bereputasi, tema isu dan tren publikasi Scopus. Terima kasih kepada narasumber kita, kepada Ibu Dr. Masina yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu di malam hari ini. Terima kasih juga kepada para panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini dengan sangat baik. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa 3 tahun terakhir ini ya, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ya pada saat Disnatalis selalu melaksanakan pekan webinar. Jadi mulai dari bulan 6 sampai nanti berakhir di bulan 9 ya, bulan Juni sampai September. Jadi pada malam hari ini merupakan pembukaan ya dari pekan webinar yang diadakan dalam rangka Disnatalis keempat yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Oktober di Politeknik Negeri Bali ya di Denpasar. Seperti itu. Jadi kita ada pekan webinar Rabu, pekan webinar Sabtu, dan pekan webinar Minggu ya. Mulai dari Juni sampai September. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini nanti bisa melihat di Instagramnya Isma atau di websitenya topik-topik yang bisa diikuti selama bulan Juni sampai bulan September seperti itu. Dan Bapak Ibu nanti ada link evaluasi yang diisi dan ada door prize juga nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi. Ya, ini sekalian saya promosi juga yang nanti akan dibagikan pada saat yang akan diundi pada saat Disnatalis eh, dilaksanakan bulan Oktober. Nah, topik-topik yang diadakan ya, topik-topik yang di pada kegiatan webinar ya salah satunya topik riset ya materi hari ini ya berkaitan dengan riset terkini yang dicari jurnal bereputasi seperti itu. Jadi untuk webinar hari Rabu ini memang fokus Scopus ya Bapak Ibu ya, mulai dari minggu ini awal Juni sampai nanti akhir September memang fokus dirancang panitia berkaitan dengan Scopus ya. Nah hari ini topiknya sangat menarik ya. Bagaimana isu-isu terkini mampu ya untuk terbit di Scopus ya. Isu terkini ya, mulai dari temanya, topiknya, tren ya, dan sebagainya harus dirancang sedemikian rupa sehingga ya menjadi sebuah konsep. Nah, dari konsep itu baru bisa kita tulis ke dalam artikel dan baru nanti kita bisa submit. Jadi kalau isunya tidak menarik, maka tidak akan laku ya Bapak Ibu ya untuk pada jurnal bereputasi. Jadi hari ini pemateri kita akan membahas secara detail bagaimana tema, isu, dan tren ya yang dapat diterima pada publikasi Scopus ya. Secara khusus mungkin Scopus Q1. Saya rasa Bapak Ibu di sini pasti sangat berharap ya dapat satu artikel aja 1 tahun bisa terbit di Q1. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, maka dari itu, ISMA berkonsisten ya untuk merancang program-program yang berkualitas ya agar Bapak Ibu dapat menerbitkan karya-karyanya ya di Scopus Q1 sesuai dengan cita-cita dan harapan Bapak Ibu, khususnya yang lagi studi nih ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan selamat berwebinar dengan resmi kegiatan webinar riset terkini yang dicari jurnal bereputasi tema isu dan tren publikasi Scopus dalam rangka Disnatalis Ismail. Saya buka, saya kembalikan kepada Ibu Rosi selaku MC pada malam hari ini. Terima kasih Pak Raffles atas sambutannya.
Selanjutnya, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Kepada Bapak Muhammad Noval, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelum kita sama-sama berdoa, yang terhormat Ketua ICMA Bapak Raffles Ginting, dan yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber, Bapak moderator, serta panitia sekalian, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk kehikmatan acara webinar malam hari ini, serta berharap keberkahan acara ini, khususnya kita-kita semua yang berjuang dengan publikasi riset. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam perjuangan menembus Scopus. Mari kita berdoa bersama-sama pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Bapak Ibu yang Muslim, izinkan saya memimpin doa. Bagi Bapak Ibu non-Muslim, silakan menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Suratul Al-Ladzina. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala hari halki sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Noval. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mengambil dokumentasi untuk malam hari ini. Kepada Bapak Operator, dipersilakan untuk mengambil gambar. Kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk membuka kamera, boleh dipersilahkan. Untuk slide pertama, Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk saya pandu dalam dokumentasi. Ada dua capture ya. Untuk capture yang pertama, satu, dua, tiga. Baik, untuk capture yang kedua, satu, dua, tiga. Baik, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. terima kasih Pak. Bapak Ibu hadirin sekalian, tema, isu, dan tren yang ada dalam Scopus sangat penting karena membantu peneliti untuk memahami perkembangan terkini dalam bidang ilmu pengetahuan, mengidentifikasi celah penelitian, dan meningkatkan kualitas riset. Ini juga mempermudah pengaksesan informasi penelitian, peningkatan reputasi akademik, dan bahkan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan secara global. Pemaparan materi ini akan dimoderatori oleh Bapak Dokman Marulitua Situmorang, SST PAR, SAK MAK. Berikut resume beliau. Saat ini Bapak Dokman berhome base di Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan, Tawamangu, Jawa Tengah. Sejak tahun 2022 sampai saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Teknologi di institusi yang sama. Beliau juga aktif di ICMA sebagai Kepala Departemen Jurnal sejak tahun 2021 hingga sekarang. Saat ini beliau terdaftar sebagai mahasiswa program studi doktor ilmu akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Beliau aktif mempublikasikan artikel baik nasional maupun internasional, juga aktif sebagai editor dan reviewer di beberapa jurnal, baik itu jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi Sinta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi inti ini dengan semangat dan antusias. Kepada Bapak Dokman Marulitua Situmorang, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya, Ibu Rosi. Baik, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu sekalian, saudara sekalian. Malam hari ini kita bersyukur ya, masih diberi kekuatan, kesehatan, masih bisa mengikuti
kegiatan webinar yang dimana kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi kita dosen ya, karena pasti seperti yang disampaikan Pak Raffles Ketua Umum bahwa kita mendambakan publikasi kita paling tidak tembus Scopus khususnya Q1. Oke, pada malam hari ini kita diberkati oleh pemateri kita dengan materi yang sangat berharga atau sangat penting sekali menurut saya, karena materi riset, tema, tren ini sangat penting. Kita belajar bagaimana kita supaya bisa mempublikasikan artikel kita sesuai dengan skop ataupun jurnal yang kita tuju. Pada malam hari ini kita sambut pemateri kita yang luar biasa, Ibu Dr. Masina, SEMSI. Halo, selamat malam, Bu. Yes. Saya izin sapa dulu Ibu Masina, Ibu Dr. Masina. Hadir? Hadir, Pak. Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya, Bu? Ya, Alhamdulillah. Oke, ya. Oke, saya izin menyampaikan sedikit ya, oke, tentang CV beliau atau CV Ibu Dr. Masina SEMSI. Nama lengkap Dr. Masina SEMSI, jabatan fungsional lektor. Oke, saya izin turun ke bawah. Beliau baru selesai ya tahun lalu ya menyelesaikan doktor. Wah, ini luar biasa di Universitas Erlangga Surabaya. Oke, ini beliau berjuang sama saya rasakan gimana berjuang menyelesaikan dokter, Bu. Oke, kita akan belajar nih Bu, dari beliau. Saya izin ke bawah lagi khususnya di publikasi ini. Publikasi beliau sudah menerbitkan atau ada publikasi di jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 pada tahun 2024 dan jurnal internasional bereputasi Scopus Q3, dan kebetulan ini Q1-nya di Emerald. Wah, ini publisher yang bergengsi. Nah, jadi ini kebetulan saya punya saudara atau adik itu, wah dia publikasi di Emerald itu mau 1 tahun. Jadi ini kita perlu belajar dari Ibu ini ya, Ibu Masina. Oke, saya izin ke bawah. Proceeding beliau ada sebanyak 11 ya, proceeding luar biasa aktif. Kemudian ada haki juga. Haki dan buku itu ada 2 haki, 2 buku. Kemudian penelitian yang dibiayai, dikti juga. Ini udah lama, yaitu 2014 dan 2010. Oke, dan tercatat juga memiliki aktivitas sebagai reviewer ya, di Scopus Q1, yaitu Corporate Governance jurnalnya, dan terakhir 13 Maret 2025. Oke, saya izin sampai di situ saja, dan juga sebagai narasumber ya, narasumber di beberapa kegiatan, khususnya di IJMA. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. CV singkat dari pemateri kita yang luar biasa, Ibu Dr. Masina. Semoga kita semua diberkati untuk materi-materi yang sangat bermanfaat ini. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Dr. Masina. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari apa yang saya paparkan nanti saya bagi menjadi 3 area ya. Area yang pertama itu terkait dengan bagaimana mencari publisher ya. Jadi bagaimana kita untuk menilai apakah publisher itu punya reputasi yang bagus atau tidak. Terus yang kedua, area kedua mungkin nanti bagaimana mencari topik ya, itu juga tidak kalah penting. Dan yang ketiga di area
topik apa yang sekarang trending ya, termasuk saat ini mungkin saya akan menggunakan karena topiknya ke Scopus, saya nanti pakai materi yang dilansir oleh Scopus AI. Salah satunya yang mungkin Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mengenal terkait dengan blockchain teknologi ya. Blockchain teknologi itu kalau di tataran akuntansi itu wajib dikenalkan karena prinsip blockchain teknologi itu dikenalkan oleh orang akuntansi sendiri ya. Jadi kalau kita kenal akuntansi itu konsepnya adalah double entry system, tapi kalau blockchain teknologi ini konsep triple entry system. Nah, mungkin itu bisa jadi kajian dari sisi kualitatif atau mungkin nanti kajian topik dari sisi kuantitatifnya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Baik, izin share ya Bapak Ibu. Sudah terlihat materi saya? Masih proses, Bu. Sebentar, Bu. Oh ya, sudah, Bu. Silakan. Ya, oke, karena ini tema terkait dengan tema isu dan tren pada Scopus yang jurnal bereputasi ya, atau publikasi yang punya reputasi. Nah, oleh karena itu kita harus punya prinsip integritas ya dalam hal ini ya, karena reputasi itu sendiri membangun integritas tidak hanya integritas institusi, tapi juga integritas pribadi ya, individu. Nah, kalau kita lihat di Scopus itu sendiri memang areanya pada coveragenya ya, ada banyak publisher ya, termasuk di sini Elsevier yang mungkin paling areanya banyak ya 10%, kemudian 8%, tapi jangan lupa juga di area biru ini ada 60%. 60% ini Scopus apa, bisa jadi emerald atau di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak area yang mungkin kita bisa tahu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sosial science-nya aja hanya 23 ya. Nah, kenapa kita harus berorientasi pada Scopus? Nah, apa pentingnya pada kita ya, terutama sebagai dosen ya. Pada akhirnya kita harus meniti karir ya, Bapak Ibu ya. Nah, karir yang dimaksud di sini adalah terkait dengan kepangkatan kita ya. Jadi endingnya itu kita akan pasti ke Scopus ini. Oleh karena itu kita kalau masih muda gini kan lebih baik kita persiapkan ya betul-betul dari sejak dini. Jadi jangan sampai nanti sudah mau pensiun, nah kita baru persiapan untuk Scopus. Nah, jadi lebih baik dari sekarang kita mulai belajar, banyak mendengar terkait dengan materi penelitian yang akan kita lakukan. Karena penelitian itu kan tidak bisa dilakukan sebulan, 2 bulan ini ya, pasti harus kontinu dan lama ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ketentuan yang ada di dikti ya. Yang namanya terindeks itu adalah terindeks Scopus dan WOS. Jadi kita mengenal dua kata Scopus dan WOS ini merupakan dua kata yang dipegang oleh dikti, parameter utamanya ya. Walaupun di sini juga sebenarnya Scopus itu parameternya juga tidak hanya SJR ya, tapi juga mungkin ada set score dan sebagainya ya. Tapi kalau WOS ini misalnya Journal Impact Factor ya, JF ini. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita pahami ya, kita pedomani. Nah, apa perbedaan Scopus dan WOS itu ya? Itu yang Bapak Ibu perlu tahu, kalau WOS ini hanya sebagian kecil ya dari Scopus. Jadi dunia itu ada Scopusnya, nah ini WOS ini berada di dalamnya. Nah, bagaimana mana yang lebih bereputasi, WOS dan Scopus ini? Nah, kita kan bicara reputasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau WOS ini di-manage dikelola oleh Clarivate ya, Scopus Elsevier. Nah, ini fokusnya pada high impact. Nah, ini lebih luas. Termasuk jurnal baru itu Scopus lebih welcome. Jadi banyak jurnal yang terindeks Scopus itu sangat welcome dengan topik-topik baru ya, jurnal-jurnal baru yang mungkin emerging ya, yang baru baru muncul ya, publishernya itu juga lebih mudah ketimbang WOS ini. Nah, ini beberapa hal yang menjadi, nah ini yang saya jelaskan tadi, apa ukuran metriknya ya. Jadi kalau Scopus itu pedomannya ini yang start score, bisa side score atau SJR tadi ya. Nah, atau di WOS ini metriknya hanya satu,
JIF ini namanya Journal Impact Factor ya. Tapi kekuatannya kalau dalam hal mana yang lebih bereputasi ya. Nah, ini sangat selektif Bapak Ibu ya. Kalau WOS itu. Nah, kalau Scopus tidak, dia bisa coverage macam-macam, multidisiplin ya, multidisiplin riset dia bisa nerima. Nah, kalau kita lebih lebih selektif lagi ya, dari pertanyaan mana yang lebih bereputasi ya, WOS ini lebih selektif, lebih high impact jurnal dan peer review-nya ketat. Ya, ini mungkin yang Bapak Ibu nanti saya tunjukkan perbandingan dua jurnal sama-sama Q3, yang satu terindeks tanpa WOS, yang satu terindeks Scopus. Nah, dari sini kemudian ya tadi ya multidisiplin, dan kalau Scopus lebih menerima jurnal-jurnal baru ya, penelitian riset-riset baru itu lebih welcome. Kemudian jadi lebih ya, kalau kita bicara reputasi ya lebih baik kalau dari apa yang saya paparkan di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin kemana, Scopus apa yang terindeks WOS, ya kalau bisa dua-duanya Bapak Ibu ya. Jadi sekaligus terindeks WOS. Nah, itu akan selalu membangun reputasi kita. Coba saya sharekan ya sedikit. Ini ada dua jurnal dari saya. Yang satu ini intangible capital tadi di CV, yang satu ini mungkin Gestau ya. Ini kalau intangible ini kalau nggak salah mana Spanyol ya, sama-sama Spanyol. Nah, dia berani mendeklar ya Bapak Ibu ya, oh, dia terindeks WOS, terindeks Scopus. Nah, cari yang reputasinya itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Scopus sekaligus WOS juga dia terindeks. Nah, kalau yang ini ya sama-sama Q3, tetapi yang satu ini tidak terindeks WOS. Nah, jadi kalau saya juga tidak punya kapasitas untuk menilai mana yang paling bagus ya. Tapi kalau kita lihat mana yang lebih bereputasi dengan indikator yang saya jelaskan tadi, ini sama-sama Q3 ya, SJR-nya 0,24, yang ini SJR-nya 0,25 ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang ini terindeks WOS, yang ini tidak ya, belum terindeks WOS ya. Nah, apakah ini predatory? Enggak, ini eh, belum predatory ya, atau saya nggak tahu ya. Yang pasti kalau kalau kita ingin melihat suatu jurnal itu punya kecenderungan predatory atau tidak, paling tidak Bapak Ibu punya dua indikator utama ya. Yang pertama itu eh, peer review-nya ya, tidak ketat ya, tidak ketat atau bahkan mungkin tanpa review. Terus yang kedua itu eh, di, dia di information-nya itu menjelaskan. Jadi dari proses submit sampai acceptance 3 bulan. Nah, terus kemudian ya termasuk juga fee-nya ya. Jadi selain fee juga dia mendeklar bahwa ada jaminan terbit sekian. Nah, itu jelas predatory ya Bapak Ibu ya. Jadi itu eh, kita mengidentifikasi jurnal ya, mana yang bereputasi. Nah, ini coba saya contohkan kenapa WOS itu lebih bereputasi. Saya contohkan punya saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau punya saya itu saya melakukan self citations ya. Jadi ada beberapa self citation itu tidak dilarang, tetapi mungkin kalau di Scopus kita tidak bisa mendeteksi ya Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu melakukan citasi diri sendiri atau tidak. Nah, tapi kalau di WOS itu terdeteksi. Nah, ini kelebihannya WOS ya. Jadi karena dia memang tadi rigorous ya, sangat ketat ketika dia melakukan seleksi. Nah, di kaset saya review. Nah, ini ya citasinya berapa? Ada 6. Kemudian yang without self citation. Nah, dia bisa men-tracking itu. Nah, ini kelebihannya WOS itu kenapa dikatakan sangat detail ya, sangat rigorous ya, ketat sekali dia melakukan pendeteksian itu. Nah, jadi mulai dari sekarang usahakan Bapak Ibu itu kalau memilih jurnal yang sekaligus terindeks WOS. Jadi tidak hanya Scopusnya, tetapi juga sekaligus terindeks WOS. Nah, jurnal yang saya sebutkan tadi itu intangible capital itu sama Bapak Ibu. Ada fee-nya, tapi tidak mahal. Kisarannya mungkin
Dulu saya bayar jurnal pertama itu hanya 3,5 juta ya, 273 euro waktu itu. Kemudian naik 293 euro. Jadi nggak melebihi 7 juta. Sangat murah. Tapi ya itu Bapak Ibu, reviewnya juga sangat ini ya, sangat banyak, ketat ya. Jadi saya sampai juga 3 kali review. Nah, sama-sama berbayar. Nah, kalau yang Meral itu memang tidak berbayar. Nah, ini Bapak Ibu ya, teknik kita untuk mencari jurnal yang bereputasi ya. Ya, karena ini kan juga kita membangun ini ya, membangun portofolio ya Bapak Ibu ya. Membangun portofolio juga track record kita kan semua track record di Google Scholar ya. Kita masih pernah terbit di jurnal predatory atau tidak. Nah, itu mungkin menjaga reputasi diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang pada area kedua. Bagaimana cara kita nyari tim, tema, isu, serta tren, ide terbaru terkait riset. Nah, pertama ini ada beberapa saya menggunakan 3 database ya. Satu Emerald, kedua Elsevier ya, kemudian WOS ini sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa cari jurnal highlights ya, special issue atau call paper biasanya ya. Cuman saya nggak pernah tertarik ya untuk terbit di isu special isu ya kan kekumnya kecil kan Bapak Ibu ya. Nah, sementara peer review-nya ya sama ya, kalau kalau kita di regular isu itu kan 40 ya Bapak Ibu ya, sementara reviewnya ya sama-sama ketat ya, lebih baik sekalian aja di regular isu ya. Cuman untuk topik ide terkini itu kita bisa cari di call paper di database besar ini ya, database Emerald, database ScienceDirect atau Elsevier ini ya. Nah, ini saya kasih link-link di artikelnya atau mungkin di press release. Jadi press release ini juga kadang tidak hanya berisi update terbaru ya, tapi juga tool terbaru. Jadi kayak Elsevier itu punya press sekarang Elsevier Connect ya. Dia Elsevier Connect itu termasuk juga memfasilitasi tool-tools Bruce ya, tool Bruce dari call paper yang baru ya. Sebelumnya kita nggak punya sebelumnya belum punya tool itu ya. Tapi sekarang dia punya, termasuk Scopus AI ya, ada di bagian Elsevier Connect itu. Kemudian Insight, New Journal itu biasanya di Insight ya. Jadi New Journal ini artinya publisher baru. Nah, publisher baru itu target kemudahan untuk kita mempublikasi, walaupun tidak benar-benar sangat mudah ya, tapi paling tidak itu kita dapat kesempatan di review itu sudah apa ya, meaningful sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi New Journal ini kita harus rajin-rajin ngelihat ada jurnal baru. Nah, berarti ada opportunity untuk kita bisa submit ke sana ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini Scopus AI ya, saya sangat ya, lebih komprehensif penjelasannya. Jadi kenapa saya sangat senang dengan Scopus AI ini, karena dia kalau menjelaskan tentang topik barunya apa, kemudian areanya kemana, tools apa, teknologi, tak ada kaitannya dengan teknologi, isu baru atau metode baru enggak, kemudian pendekatannya apa, itu bisa dijelaskan sama dia. Dan yang juga was insight ya, was insight ini salah satu parameter juga ya untuk kita mendapatkan topik baru ya. Oke, kita masuk ke masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama di Emerald. Nah, ini Emerald call papernya itu kita bisa akses Bapak Ibu mengenai isu apa yang sekarang trending. Atau kalau mau mau apa untuk tujuan akreditasi ya, harus ada ya setiap komponen akreditasi kan kadang kita paling kalau pingin poin lebih ya harus ada. Nah, di call paper ini itu dia menyediakan informasi terkait topik yang saat ini dibutuhkan ya. Kemudian deadline-nya kapan. Nah, ini ada banyak Bapak Ibu. Kalau di Emerald itu enaknya seperti ini. Jadi deadline-nya kalau yang isu ini ya, call paper ini terkait dengan building sustainable safe work environment ini 2025 sampai
pada tataran ini, Bapak. Jadi kita tahu topik-topik baru, oh ini yang lagi dibutuhkan ya oleh publisher-publisher, terutama publisher dengan database besar seperti Emerald ini. Ya, jadi AI ini masih menjadi topik terkini yang bisa kita aplikasi. Saya juga sedang apa namanya, sedang membuat riset ya, tapi masih pada tataran manajemen data, collecting data saya sudah selesaikan terkait AI ini. Ini masih trending Bapak Ibu ya. Kemudian ya ini beberapa call paper untuk yang Elsevier punya. Nah, ini Elsevier Connect yang saya maksud tadi ya. Jadi review updates, ya. Kita bisa tahu review update itu apa aja ya, terkait dengan yang dibutuhkan ketika kita melakukan review Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa isu yang bisa kita lakukan. Nah, call papernya Elsevier itu bisa diakses dari Elsevier Connect ini. Cuman saya belum menemukan menunya, lupa saya di mana. Ini kalau nggak salah. Ya, nah ini saya sudah buka ya browse-nya, ngelinknya ke Science Direct Bapak Ibu ya. Science Direct, browse call paper, ini beberapa isu atau call paper yang seperti Emerald tadi ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada case study ya. Kemudian determinan effect sustainable public procurement pengadaan ya. Nah ini beberapa topik yang mungkin sekarang dibutuhkan. Sama halnya dengan ya ada submission deadline-nya juga diterangkan ya. Nah, ini cara kita untuk mentarget kita mau masuk ke publisher mana, ke jurnal apa, ya. Ini ini topiknya apa? Nah, ini beberapa special issue bisa kita lakukan ya, bisa kita target untuk kita masuk, kita submit ya. Cuman kalau Elsevier ini saya kurang interest karena yang pertama non accounting itu sangat banyak ya. Jadi medical dia sangat banyak. Jadi kedokteran di sini banyak. Tapi kalau kalau di social science mungkin ada ya beberapa banyak. Tapi nggak seberapa ya. Ini masuk masuk ini Bapak Ibu ya. Manajemen. AI, digital transformation, knowledge augmentation, organisasial, ini beberapa isu ya. Ya, salah satunya ini yang kita bisa masuk untuk di area akuntansi dan manajemen ya, termasuk juga mungkin bisnis. Tapi kalau Elsevier itu saya direct ini saya juga tidak familiar ya. Lebih enak di Emerald kalau saya. Nah, cuman kita bisa memanfaatkan di Scopus AI-nya. Nah, Scopus AI ini kita bisa manfaatkan Bapak Ibu ya. Jadi ini misalnya saya pakai prompt command, find me the latest issues and update in accounting field ya. Nah, ini beberapa. Yang pertama, ini beberapa isu yang mungkin kita bisa gali ya, yang kita riset ini blockchain and cryptocurrencies. Nah, sebenarnya istilah blockchain itu sendiri merupakan istilah yang dikenal di akuntansi juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya menemukan artikel dari BINUS itu dia mengatakan bahwa blockchain itu awalnya justru ditemukan oleh orang accounting ya 1986, kemudian pengembangannya di 2015 ya. Jadi triple accounting entry system. Nah, triple accounting entry system itu misalnya ya, salah satunya adalah jadi kalau kita di traditional accounting kita punya invoice, kita jurnal debit dan kredit selesai. Nah, kalau di triple accounting system tidak, semacam kita punya ledger tambahan atau buku besar tambahan. Nah, salah satu contohnya adalah adopsi dompet digital. Jadi secara prinsip, secara konseptual, istilah triple accounting system itu kita punya buku besar yang berada di luar jaringan sistem kita sendiri. Jadi kalau kita secara teknologi itu mungkin konsep lama itu terkait dengan centralized system ya. Jadi kita mencatat itu sangat centralized. Jadi accounting itu merupakan ending dan catatan satu-satunya yang terkait dengan catatan keuangan. Nah, di era sekarang itu tidak. Catatan akuntansi itu bisa berada di misalnya di apa ShopeePay ya. Jadi kita melihat oh ini benar nggak ya, catat benar nggak ada transaksi seperti ini. Kita lihat coba cek paymentnya pakai apa, ShopeePay misalnya ya. Jadi dompet-dompet digital itu bisa dijadikan
rujukan buku besar atau ledger ya untuk mengkonfirmasi. Nah, salah satu lagi contohnya misalnya yang sekarang lagi booming tuh saya juga lagi mengerjakan itu e-invoice. Jadi billing invoice blockchain system. Jadi invoice itu terbentuk kan belum ada jurnal Bapak Ibu ya. Jadi invoice terbentuk dia langsung posting satu ke debit kredit ya jurnal, yang satu lagi posting ke pajak. Jadi ini sudah booming ya, termasuk kita lagi mengerjakan itu. Nah, fasilitasnya kita pakai toolsnya namanya, kita pakai ada yang API, ada yang Notes ya. Nah, dia terhubung di servernya pajak juga. Jadi kalau kita mengidentifikasi transaksi dari setiap invoice itu, kita bisa lihat di catatan pajak. Nah, itu salah satu fiturnya kan berarti fitur untuk mencegah fraud. Nah, ini bisa kita gali Bapak Ibu ya terkait dengan riset ya konsep dari triple accounting system tadi. Kemudian ini ada isu tentang IT dari accounting. Nah, kemudian terkait dengan peraturan atau perubahan standarisasi. Nah, ini yang pertama dari perspektif standar internasionalnya ya. Nah, ini yang lagi booming nih katanya apa namanya yang terkait dengan public sector accounting standard ya untuk di Eropa. Nah, Indonesia ini jadi isu Bapak Ibu ya. Kalau kita baca lebih jelas lebih dalam lagi ya. Jadi kalau di accounting di Indonesia itu problem yang digali oleh Scopus AI ini adalah problem yang terkait dengan public sector ya. Dia mencontohkan se-Indonesia menghadapi tantangan terkait dengan minimnya kendalanya itu terkait dengan minimnya kemampuan profesional akuntan. Ya, ini kita bisa kita gali dari bisa kita eh, objek ya, objek kita gali untuk riset ya, objek riset kita. Kemudian compliance ya, kepatuhan terhadap standar. Nah, ini di public sector sendiri. Nah, ini kan juga lagi isu ya Bapak Ibu ya. Ada dua isu utama nih. Yang pertama itu penghematan anggaran. Nah, terkait dengan pengukurannya, yang disebut hemat itu ukurannya apa? Yang disebut dengan tidak hemat itu ya ukurannya bagaimana? Nah, ini kita austerity measures ya, ukuran dari penghematan anggaran itu sendiri. Yang kedua, pengelolaan utang ya, ini juga jadi masih isu trending ya karena kita juga punya utang ya Bapak Ibu ya. Kemudian beberapa isu lain, isu baru ya, emerging research topic nih, isu baru yang pertama tentang sustainability dan metode dari pengembangan dari sustainability untuk audit dan pelaporan. Ini salah satu topik mungkin yang bisa kita gali untuk riset ya. Nah, enaknya di Scopus AI ini seperti karena dia dikembangkan oleh Copilot ya, ada referensinya Bapak Ibu yang bisa kita klik. Jadi misalnya tentang penghematan anggaran nih, ya, austerity measures, ukuran dari penghematan anggaran. Nah, dia langsung summary reference ini berisi mengenai jurnal yang related dengan isu ini. Jadi austerity measure atau penghematan anggaran ini jurnalnya apa aja. Nah, dia kasih referensi ini di Scopus AI ini. Nah, ini eh, salah satu keunggulannya ya dari Scopus AI. Oke, kita masih agak menunggu sedikit ya. Nah ini, jadi kita langsung terkoneksi dengan apa artikelnya ini, kemana artikelnya ini artikelnya Public Sector Accounting, Accountability and Austerity, More Than Balancing the Books. Nah ini bisa kita jadikan referensi ya, referensi utama untuk insight ya. Oh nanti kita yang mau teliti apanya ya. Ya ini beberapa hal yang mungkin kita bisa dijadikan insight kita untuk meneliti isu baru ya di sektor publik ya. Kemudian emerging research topic yang baru ini juga sama ya. Yang ini referensinya mana nih? Metodenya apa? Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Bu ya, recent trends in accounting ya. Jadi kita klik referensinya ini textual analysis tools. Nah, ini harus pakai tools Bapak Ibu ya. Saya juga lagi kemarin collecting data juga pakai N5O ya, yang textual analysis tool juga.
sama hanya untuk collecting data terkait dengan parameter atau indikator proxy yang saya gunakan 122 proxy Bapak Ibu. Kalau kalau kita manual pakai coder, entah itu siapapun ya, biasanya saya pakai mahasiswa. Saya kata petunjuk itu pertama biaya, yang kedua waktu ya. Nah, kalau pakai tools salah satunya N5O ya. Eh, yang satu lagi mungkin, tapi saya nggak pernah, belum nyoba ya. Yang saya coba sekarang itu pakai N5O itu 6 hari selesai. 122 indikator, 800-an average, 600-an perusahaan ya. 650 dari 2017 ke 2024. Seminggu selesai. Nah, cuman kan problemnya waktu saya cuman nggak langsung bisa dipakai memang Bapak Ibu. Jadi kita perlu perlu eh, menata dulu ya. Jadi kita harus ahli juga ya dalam belajar juga entah itu di Excel-nya atau mungkin di software ya, software lainnya untuk menata supaya itu bisa jadi data set yang kita butuhkan. Ya. Tadi Bapak Ibu saya kasih petunjuk toolsnya itulah. Jadi textual analysis tool itu salah satunya adalah N5O yang bisa kita collecting ya. Kemudian accounting tantangan di teori akuntansi ini sendiri ya, tentang konsep dan metodologi update. Nah, ini mungkin beberapa hal, salah satu topik ya yang bisa kita gali. Mungkin Bapak Ibu berpikir, oh ini kualitatif sekali ya. Tidak, bisa kita kuantifikasi nih. Jadi topik-topik isu ini bisa kuantifikasikan. Nah, enaknya lagi di Scopus AI itu dia menyajikan summary tabel. Ya, summary tabel ini terkait dengan isunya apa, ya. Kemudian dia bicara tentang apa, nah sumbernya ini sources, nah, ya. Nah, seperti itu. Sama lah dengan yang saya jelaskan di atas Bapak Ibu ya. Dia akan terkoneksi untuk triple accounting ini misalnya ini the impact of cryptocurrencies, blockchain technology on accounting audit system. Nah, tidak keluar dari akuntansi Bapak Ibu ya. Jadi masih eh, teknologi, insight-nya memang tentang teknologi, tetapi bidang yang digali adalah tetap di akuntansi dan audit. Nah, ini beberapa yang mungkin bisa menjadi insight baru ya buat Bapak Ibu, termasuk termasuk dari sisi metodologi ya. Metodologi itu kalau saya metodologi itu insight-nya memang saya dikenalkan ya, terutama dari metodologi, karena saya kuantitatif ini lagi suka-sukanya kuantitatif, itu metodologi yang saya pergunakan ini yang sekarang itu HACE ya. Nah, HACE ini juga eh, kita harus, kalau mau jadi kuantitatif research yang meaningful, kita harus kuasai eh, metodologinya itu sendiri ya. Kedua, tool software-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang di dalamnya itu punya persyaratan apa saja ya. Jadi kita harus tahu kelemahannya HES itu apa, keunggulannya apa. Nah, supaya kita bisa melengkapi ya. Jadi ada dari kelemahan yang dipunya oleh metodologi yang apapun sebenarnya, metodologi yang kita pergunakan, kita harus mengenali kelemahannya apa, kekurangannya apa. Jadi kalau sehingga kita bisa nutupi kelemahan itu dengan uji-uji atau testing-testing yang lain ya, yang bisa menutupi beberapa kelemahan yang disebutkan, yang dijelaskan. Ya otomatis ya kita harus baca ya, baca dari bukunya Hayes itu sendiri ya. Kalau kita pakai Hayes, kalau kita pakai Hare yang terkait dengan SAM-PLS misalnya ya, approach tentang SAM-PLS ya kita harus tahu Bapak Ibu ya, SAM-PLS itu kelemahannya apa. Nah, apa yang perlu dilengkapi terkait dengan data, kemudian testing hipotesisnya, nah dan sebagainya ya, sampai pada uji robustnya. Ya, kita harus pahami semuanya supaya karena syarat untuk kita bisa submit ke Q1 yang pertama itu harus clear, punya fenomena gap yang bagus, kemudian literatur gap yang baik juga, artikulasinya ya, metodologinya clear, jelas. Metodologi ini macam-macam, ada dari data, ada dari metode ya, metode dalam hal ini metode regresi atau analisis jalur
mungkin yang kita pergunakan itu kita harus clear Bapak Ibu ya. Caranya untuk mengeksposur itu apa? Terus analisisnya, dan yang tak kalah penting adalah untuk Q1 itu memang reviewer tidak mewajibkan adanya uji tambahan atau uji robas yang lainnya. Uji robasnya itu tidak mewajibkan, tetapi expected. Jadi sangat expect untuk level Q1, Q2 itu Bapak Ibu melakukan uji robas. Uji robasnya terserah kita, peneliti, diserahkan ke peneliti. Yang penting bisa memperkokoh interpretasi ya yang kita buat. Ya, kemudian kalau misalnya ingin diverse ya, lebih interpretasinya lebih meluas, Bapak Ibu gunakan additional testing ya. Additional testing itu misalnya caranya salah satunya yang paling umum itu adalah mengcluster sampel. Ya, jadi misalnya kalau kita sampel punya sampel taruhlah 800 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita cluster untuk manufaktur bagaimana perilakunya, untuk sektor non manufaktur bagaimana perilakunya, untuk sektor perbankan bagaimana perilakunya, itu masuk ke additional data. Jadi kita mengulas itu jadi lebih luas ya, jadi lebih 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 apa namanya, spesifik tapi luas. Ya, spesifik itu artinya merujuk pada model yang sama, tetapi penjelasannya lebih general. Jadi generalisasinya, ya, tujuan kuantitatif itu kan mengeneralisasi hasil. Nah, supaya lebih masuk ke semua generalisasinya lebih masuk, otomatis kita harus bisa menyiapkan interpretasi yang accept-nya itu ke semua sektor. Acceptance-nya itu ke semua sektor. Nah, misalnya ya salah satu entah itu idenya apapun, atau mungkin memperluas pengukuran dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu dapat lakukan ya. Nah, saya kira cukup mungkin Pak Dokman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, makasih Bu Masina. Ini saya lihat sudah ada banyak ya yang chat di kolom chat. Coba saya izin baca ya Bu, beberapa pertanyaan. Pertama itu ada dari Pak Tommy Permana. Tanya sedikit Bu, untuk jurnal yang tergabung dalam Science Direct, apakah bereputasi dan sejajar dengan Scopus? Ya. Karena sama-sama produk Elsevier, tapi dari kampus saya nolak memberikan bantuan karena dianggap non-Scopus. Kira-kira begitu yang pertama Bu. Mau langsung ditanggapi Bu? Ya, boleh. Iya. Sebenarnya Bapak nggak berargumen, nggak punya, nggak apa istilahnya ya, nggak melakukan banding ya. Kalau di saya tadi nggak melakukan banding, Pak. Cara melihat jurnal atau publisher ini terindeks koda. Ya, misalnya begini Bapak, Bapak ya, misalnya umumnya kan menggunakan Simago. Nah, Simago itu bisa atau langsung di Scopusnya Pak Tommy ya. Di Scopusnya itu saya pernah presentasi saya kira. Kalau dia Q4 kisaran 0 sampai 25% persentilnya, mungkin saya kasih contoh ya. Misalnya inilah, harus masuk ke publisher ya, bentar. Cara ngelihat Scopus jurnal, bentar. Sebentar Pak Tommy ya. Nah, ini kita ke Scopus. Ini kalau kita mau banding seperti ini caranya. Yang pertama bisa dari Simago. Kalau misalnya masih berargumen Simago tuh telat untuk melihat indeksasi dari Scopus. Oke, nggak apa-apa dibilang telat. Kita langsung ke Scopusnya ini kita capture, kita buat laporan, kita kasih ke bapaknya, kasih ke ibunya ya. Nah, ini misalnya mana nih? Hmm, Ini aja ya, langsung sini misalnya. Oke. Cara melihat indeksasi masuk Scopus atau tidak, atau masuk Scopus yang Q berapa. Nah, kita lihat di persentil ini Pak, siapa? Pak Tommy ya.
Nah, persentil ini 0 sampai 25% Q4, 26% ke 50% Q3, 51% ke 75% itu Q2 ya. Ya benar, Q2. Selebihnya Q1. Ya, 76% sudah Q1. Persentil ini loh Pak Tommy ya. Rank dan persentil ini dia masuk kemana? Ya, tahu di sini Pak Tommy ya. Atau di Simago. Simago ini Pak Tommy ya. Misalnya jurnal apa nih? Ini ya, jurnal Nah, JAR. nama jurnalnya Journal of Economic Criminology sih, Bu. Ya, Ya, mungkin Tommy bisa nyoba ini ya. Saya tunjukkan. Bisa kelihatan nggak Pak Tommy ya? Di Simago. kelihatan-kelihatan sih, Bu. Ya. Ya. Ya, ini kan umumnya kita kita ke sini ya. Tapi kalau misalnya Simago tuh sering terlambat untuk mengindeksasi update indeksasi terbaru dari Scopus. Oke, langsung di Scopusnya aja Pak Tommy. Kita lihat di persentil ini ya. Persentil 2024 kan terakhir nih ya. Dia masuk mana? 99 persentil. Berarti Q1 nih. Ya, gitu Pak Tommy caranya. Nah, kalau di Simago ya biasanya langsung itu Q berapa ya langsung kelihatan. Itu cara kita menunjukkan bahwa ini benar-benar terindeks Scopus. Nah, seperti itu Pak Tommy. Jaringan saya agak agak ini Ya, lambat. bagaimana Pak Tommy? Sudah ini Mungkin dapat. saya coba cari Simago, kayaknya nggak ada di Journal of Economic Criminology, Bu, ya namanya. Ya memang yang masih baru orang yang masih baru mengenal Scopus ngeceknya rata-rata di Simago karena panduan dari PAK itu memang salah satunya kan pakai Simago Pak Tommy ya. Tapi kalau kita mau langsung capture ke Scopus ya ini yang lebih tren terbaru nih lihat di site score rank sampai 2024-nya atau di sini lihat lagi nih 2023 ada nggak ini terakhir 2024 berarti masih masih ke indeks. Kalau predator itu biasanya sudah nggak ke indeks, yang bersih-bersih itu umumnya yang banyak tuh di 2022 ini. Banyak itu. Nah, Scopus bersih-bersih di 2022 itu banyak yang sudah sejak 2022 nggak ke indeks tuh banyak. Jadi ini nggak muncul biasanya berhenti di sini 2022. Tapi kalau dia 2024 masih ada angka ini ya berarti sampai sekarang ya masih trending Pak Tommy. Gitu. Ini bisa dilihat di sini persentil dari jurnal tersebut ya. Ini jurnal Nature Review Molecular Cell Biology. Springer punya ini publishernya, otomatis bereputasi ya. Gitu. Memang kita umumnya ngelihat dari sini. Dari sini kita lihat Q-nya Q berapa ini terakhir. Kalau sudah nggak listing ya berarti nggak ini ya. Atau mungkin kalau nggak percaya ya lihat langsung di Scopusnya ini ketiga gitu. Mungkin ada lagi Pak Tommy. Ya, oke, oke, Bu. Iya, ya. Siap-siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Masina dan Pak Tommy. Izin saya baca lagi nih Bu dari chat dari Ibu Yunianti Krisnawati. Ibu Masina izin bertanya, di Scopus saya tidak muncul Scopus AI-nya. Kira-kira kenapa ya Bu? Dulu pernah muncul tapi sekarang tidak pernah ada lagi. Kalau sekarang saya ini ngakses sekarang online Bu ini Scopus AI ya. Masih kok. Iya. Nah, ini masih Bu sekarang. Nah, atau meskipun nggak login ke Scopusnya bisa kok seharusnya kelihatan di Scopus AI-nya. eh ya tadi Bu bisa alternatif yang lain di luar dari Scopus AI ya. Itu kan saya tadi menjelaskan ada beberapa ya. Kita bisa lihat tren terbaru itu di highlight ya. Jurnal highlights. Kalau di Emerald itu ini linknya. Nanti mungkin saya bisa bagi share ini PDF ya. Kemudian call paper ini Bapak Ibu ya. Jadi call paper ini apa namanya untuk Emerald ini linknya juga saya sediakan atau mungkin dari press release dari database besar ini ya Elsevier, Emerald dan WAS ini kan database besar Bapak Ibu yang melisting dan mengindeksasi jurnal-jurnal dia ya
sorry, yang melisting jurnal-jurnal dia ya di luar dari Scopus ya. Nah, ini press release, kemudian bisa bisa dari Insight, new journal atau publisher baru. Publisher baru ini kita bisa lihat dari Emerald Insight atau di sini ya current current research journal ini ya di Elsevier. Kemudian yang enak itu langsung ke Scopus AI memang. Karena kan targetnya kita ke Scopus ya, ya langsung aja di Scopus AI. Nanti kita karena Scopus AI juga di power oleh apa? Disupport oleh eh, apa namanya? Copilot ya. Ya, otomatis lebih preferable ya, lebih enak untuk melihat referensialnya. Ini kan enak kan, Bu? Jadi topik blockchain referensinya mana? Oh, ini. Dikasih jurnal lah sama dia. Link jurnalnya langsung tersedia ini. Kemudian untuk topik-topik yang lain yang terkait dengan compliance dan governance. Nah, ini juga kita bisa langsung referensi jurnalnya apa aja. Nah, kalau di Scopus nanti kan juga related jurnalnya ada. Jadi kan misalnya kalau kita klik ini ya Bapak Ibu ya, open dokumen terkait dengan Scopus ini, topik ini. Nah, ya, dia juga menyajikan related jurnalnya. Jadi related topik dari jurnal ini apa aja. Similar similar dokumen. Nah, ini di bawahnya ada kalau di mana ya? Biasanya kalau setelah download ya. Nah, good ethic. Nah, ini similar dokumennya apa aja. Nah, ini jurnal-jurnal yang lain terkait dengan ini apa? Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk memperkaya apa namanya memperkaya insight yang perlu kita baca terkait dengan topik ini. Ya, terkait dengan governance tadi ya. Saya klik good ethic make good business sense. Ya, ini kualitatif sepertinya. Oke, ini enaknya Scopus AI itu kita bisa maksimalkan ke yang lebih detail ya, lebih punya referensial. Kita kadang pakai AI itu kan problemnya di sisi referensi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah kena referensi itu ya memang harus baca ya. Tapi kalau kita pakai tools ya seperti Scopus AI ini ya atau Copilot ya mungkin nah, ya. Nah, ini bisa lebih membantu kita untuk melihat referensi lain yang terkait dengan topik ini, ya, compliance dan governance. Atau mungkin yang suka di public sector accounting ya, kan lagi booming penghematan anggaran nih. Nah, ini terkait dengan ukuran-ukuran penghematan apa aja, ya, fokusnya di ada teknologi enggak yang melihat implikasi terhadap policy ya, kebijakan dan sebagainya ya. Uh, ini bukunya apa, jurnalnya yang terkait dengan ini, topik austerity measure. Kemudian pengelolaan utang. Ini nah, ya, sekarang eranya digital teknologi semua ya Bapak Ibu ya. Pengelolaan utang aja ada di teknologi. Penghematan anggaran ada di teknologi juga. Jadi mau tidak mau kita harus harus membuka ya pikiran bahwa teknologi itu juga harus diadopsi ya, harus harus welcome ya orang accounting terhadap pengembangan teknologi untuk mendukung proses akuntansi itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Ada lagi mungkin Pak Dokman? Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu. Saya ingin baca dari dari Bapak Saddam Al Aziz. Izin bertanya, bagaimana jika status corporate jurnal di Scopusnya hanya sampai 2024 saja, bukan sampai 2025? Ini apa itu bakalan discontinue? 2024 ya berarti terkini Pak Dokman. Yang 2025 mungkin dia belum ini ya, belum listing. Ya, ini kan masih bulan Juni ya. Iya, ya, Site baik. score-nya yang belum listing, tapi jurnalnya sebenarnya sudah di listing di apa sepanjang contohnya gini ya Pak Dokman ya. Iya, Bu. Kalau kita mau melihat 2024 itu sudah terkini baru. Nah, ya itu tadi kalau misalnya pingin lebih reputable lagi ya,
Iya, bisa cari jurnal yang memang lebih nggak bikin keraguan-raguan ya. Di Scopus tuh kadang memang bikin kita labil ya. Ini nanti jadi predator apa enggak, kalau apalagi kalau kita bayar Ya, ya. Nah, nggak harus bayar juga nggak selalu predatory sih. Eh, Ya, pertama ya, kita bisa cari jurnal yang dia ada di database besar. Data database besar itu apa aja? Itu yang pertama di slide saya itu yang slide pertama itu kan sudah saya tunjukkan ya. Ada beberapa database besar yang skalanya mungkin ini SEC ya 2%, Taylor Francis 5%, ini besar eh, Pak Dokman. Jadi Wiley, Blackwell ini juga database besar. Springer ya, kemudian Elsevier 10%. Kemudian Emerald ya. Ini 60%-nya ini lain. Ya mungkin di sini termasuk Emerald juga ya di dalamnya. IEE ya dan sebagainya, Science ya. Nah, itu data yang artinya koleksi jurnalnya eh, banyak ya. Jurnal di dalamnya banyak. Jurnal itu publishernya ya maksud saya. Jadi kita bisa cari di database-database ini aja. Kalau khawatir ya. Kalau khawatir misalnya, oh ini nanti discontinue nggak ya gitu. Nah kalau itu itu mungkin apa namanya eh, tip ya dari saya ya. Kita langsung masuk. Kalau sudah nggak ada tanggungan S3 atau nggak ada tanggungan mandatori yang lain ya. Kalau mungkin masih contoh mandatori yang lain itu misalnya kita dapat hibah, nah itu kan wajib publikasi ya. Kan 1 tahun kan kalau database besar itu belum tentu keluar loh, belum tentu bisa publish ya. Seperti punya saya ini saya nunggu sudah 6 bulan ya. Di Emerald itu nggak, statusnya masih belum berubah, reviewer score aja masih sudah 2 bulan ini reviewer score, waiting reviewer score. Nah itu eh, kita kan agak, kalau kalau kita nerima hibah deg-degan itu ya, kena target nggak keluar-keluar ya, jangan-jangan lewat 1 tahun ya. Lebih baik ya itu tadi cara memastikannya ya, kita eh, bisa bisa lakukan ke yang berbayar, tapi paling tidak contoh ini tadi yang punya saya nih. Paling tidak kita tahu indexingnya dia itu di Scopus, tidak hanya di Scopus tapi juga di WOS. Nah, ini bayar. Coba saya lihat publication fee-nya berapa nih sekarang. Nah, 395 euro. Nah, ini cukup ini hibah ini. Meskipun apa namanya PDP ya, yang dosen pemula uangnya cukup lah buat ini. Nah, euro. Ya, ini beberapa. Tapi memang peer review-nya ini. Saya punya 2 jurnal di sini. Itu minimal 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Ya, tapi kan kalau kalau ini yang penting Bapak Ibu sudah minor itu ya memang belum green ya. Dapat LOE aja udah lega ya. Jadi kita bisa submit di log apa nama log penelitian kita ya pada waktu kita mengajukan hibah. Nah, yang dari yang jurnal berbayar tapi cara kita untuk memastikan ini terindeks masih lama atau enggak. Kalau bisa cari jurnal yang terindeks WOS dan Scopus sekaligus ya. Tuh, kalau bisa ya. Itu aja Pak Dokman. ya baik. Terima kasih Bu Mazina. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya khusus untuk ide topik. Nah, tadi saya lihat sih masih masalah-masalah teknis ya. Jadi ini lebih ke ide topik mungkin dari Bapak Ibu. Ayo. Pak Indra ya, Green Accounting dan Akuntansi Manajemen Lingkungan. Oh, ya boleh Pak Indra, silakan nggak apa-apa. Ada nomor HP saya ya di slide. Oke. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu?
bagaimana mengetahui jurnal terindeks Scopus dan WOS. Saya rasa tadi sudah ini ya, Pak Abdul Asar. Nah, tadi Bu Masina sudah menyampaikan ya cara Ya, mengetahui Scopus, mungkin WOS kali ya Bu. ya. WOS itu yang caranya coba. Dicek langsung ke jurnalnya, Pak, di website Nah, jurnalnya itu untuk memastikan. Kemudian untuk mengkonfirmasi benar atau tidaknya, Bapak bisa langsung cek di Simago atau langsung ke Scopusnya. Jadi melalui percentile dia posisinya berapa ya. Posisinya dia jurnal itu berapa, Pak. Jadi kalau persentalnya di angka 0 sampai 25 itu Q4, 26 ke 50 itu Q3 ya, 50 75 itu Q2, 75 ke atas Q1 Bapak. Nah, itu caranya untuk kita mengkonfirmasi benar atau tidak nih. Ya, jangan-jangan hanya klaim aja ya dari publisher, dari jurnal itu bahwa dia terindeks Scopus. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sabda, Bu. Untuk judul artikel apa bagus memasukkan metode yang digunakan? iya. Iya. Eh, malah ada komen seperti ini Pak Sadam. Saya dulu waktu belum submit yang mau submit Q1 itu ada ada kolega yang mengatakan bahwa metodologi itu bukan novelty, dibilang gitu. Oke, saya akan menggunakan metodologi baru ya, yang belum pernah diadopsi eh, di bidang akuntansi. Wah, itu tuh ya metode yang saya bilang HES itu tadi ya, masih sedikit. Referensi yang saya punya itu cuman 2 artikel untuk model yang saya pakai. Itu pun adanya di jurnal psikologi, yang satu jurnal kedokteran. Nah, karena baru masih 2022, waktu itu posisi saya meneliti kan 2020, 2022 dan 2023. Metode statistiknya, pendekatannya itu umumnya untuk model-model mediasi, moderasi masih menggunakan Baron dan Kenny ya 1986. Nah, itu pun saya diintroduce oleh bukan ide saya, tetapi saya diintroduce, dikenalkan oleh promotor dan koprom saya di challenge, mau nggak pakai metode ini? Harus mau. Ya saya sanggupi. Nah, saya belajar metodologi itu, referensi artikelnya tadi cuma 2, tapi saya bisa mendapatkan bukunya. Nah, saya pelajari bukunya, saya baca bukunya. Itu pun banyak sintaks ketika saya generate ya, mengeksekusi modal saya itu beberapa kali itu gagal. Artinya eksekusinya, saya baca lagi bukunya, kenapa gagal, errornya apa, message-nya apa. Nah, saya pelajari lagi. Referensi di YouTube juga minim ya. Ada pun pakai bahasa Jerman yang punyanya Rigors Accounting itu. Nah, itu beberapa. Tapi saya coba eh, karena saya disuruh juga pelajari, lihat di YouTube ada banyak, nggak ada Pak yang model saya gitu. Saya lihat, saya baca lagi, kita pelajari lagi, yakin pasti bisa. Saya kombinasikan dengan buku dan beberapa referensi, argumen. Jangan lupa Pak, kalau di YouTube kan biasanya ada komen-komen itu. Nah, problemnya apa itu biasanya kita baca atau masuk ke forum-forum itu penting juga ya. Forum-forum statistik itu kita lihat tuh komen-komennya, itu kita baca Bapak. Nah, kita pelajari di situ, kita implementasikan, adopsi, oke, jalan, run, beres. Nah, itu saya anggap itu novelty. Tapi beberapa eh, reviewer ya, bahkan ada yang beberapa itu reviewer mengatakan you cannot submit any novelty into in the form of method, in the form of method. Akhirnya saya turunkan. Saya nggak pernah naruh metodologi itu di level abstrak. Saya masukkan di metodologi. Ya, di section section method. Tapi di metode itu saya perjelas kenapa kita harus memperjelas Pak. Kenapa itu dianggap sebagai novelty, kenapa itu dianggap sebagai new method ya. Saya harus apa mendisclose kelemahan-kelemahan yang ada di Baron Ken itu apa.
ya nggak rasional Pak. Baron kan kalau kita yang sudah pernah pernah mengenerate regresi dengan menggunakan Baron Kenny, ketika kita kan harus melalui 3 tahap itu. E ke Y harus signifikan, eh, E ke M harus signifikan. Nah, kalau misalnya tahap pertama E ke Y tidak signifikan, gagal Pak riset kita. Kan itu lucunya ya lucunya Baron Ken itu. Nah, jadi kita harus stop karena E ke Y tidak signifikan. Nah, itu menjadi bulan-bulanan di bukunya Hayes itu lucu pakai kata-kata yang nggak ilmiah itu ya ada. Dia bilang misalnya dia pakai kata-kata funny itu ada di kalimatnya itu. Jadi eh, jadi kita peneliti itu percuma ya membuat hipotesis literatur review terkait dengan hipotesis kita sudah dibangun, tiba-tiba ketika data di run tidak signifikan, gagallah mediasi kita, moderasi kita ya, hipotesis-hipotesis itu tidak jalan. Lah gimana? Nah, ini oleh karena itu kita ungkapkan di metodologi itu, Pak. Jadi meskipun ada beberapa yang menganggap bahwa metodologi itu bukan novelty, oke. Sementara saya tahu kapasitas dia ini reviewer, ya kita taruh di belakang, Pak, nggak apa-apa. Tapi ternyata eh, komentar reviewer itu sangat bagus ya. Jadi karena kita pakai buku baru, yang penting setiap kalimat yang kita statementkan di dalam eh, jurnal kita, manuskrip kita itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang tadi ya pentingnya referensi itu. Jadi kalau kita mengatakan Baron Kenny itu lucu, kalimatnya di mana? Terus Baron Kenny itu harus di stop, tidak boleh dikembangkan lagi. Itu Hare yang bilang. Eh, Bukunya kita tunjukkan di mana. Jadi halaman berapa dia mengatakan itu. Kalau perlu kita kutip sesuai dengan kalimat aslinya. Nah, itu yang menjadi parameter utama di Q1, Pak. Jadi setiap kalimat yang kita masukkan, mulai dari introduction sampai hasil, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Referensinya ada enggak? Jadi kita ngomong X berperan terhadap Y dari penelitiannya ini harus bisa di cross check gitu. Jadi itu pentingnya istilahnya Q1 itu mengedepankan integrity itu tadi. Jadi kenapa kita harus terindeks WOS? Karena WOS itu mengedepankan integritas tadi, Pak. Jadi kalau saya tunjukkan tadi ya, di WOS itu sampai saya, ketika saya melakukan self citation ya, jadi saya mensitasi artikel saya sendiri, dia bisa mendeteksi. Nah, dan dideklar di profil kita itu. Jadi orang ini melakukan self citations. Ya, itu dia uh, dia tracking, Pak. Ya, jadi ada tulisannya. Ada di slide saya juga ada. Saya capture juga di beberapa slide saya. Ini keunggulannya terindeks WOS ya. Jadi kenapa WOS mengedepankan integrity itu tadi ya. Memang Scopus itu, apakah Scopus tidak berintegritas kalau gitu? Ya berintegritas, tetapi tidak sedetail WOS punya. Jadi jurnal yang sudah terindeks WOS itu pasti dikenal punya integritas yang bagus. Nah, ini dia. Ya. Nih, without self citation ada 3. Ya, citing artikel without self citation ada 3. Berarti lainnya citasi sendiri. Ya, self citation. Nah, ini beberapa hal ya. Jadi kita portofolio peneliti itu bagus apa tidak, bereputasi atau tidak itu bisa dilihat dari profil di WOS ini juga, Pak. Jadi bahkan kita ini untuk identifikasi juga ya. Kita jadi reviewer di mana aja itu kelihatan di sini sudah mereview berapa artikel, 6, yang ini 5. Nah, ini eh, dia bisa mendeteksi ya. Tapi kita harus report, Pak. Ya, jadi kalau yang reviewer ini kita harus report. Oleh karena itu jurnal ya, jurnal-jurnal di Sinta itu kadang kan nggak setelah kita submit review itu kadang tidak ada email tentang terima kasih. Nah, padahal terima kasih itu penting untuk kita klaim. Jadi di WOS itu
bisa melisting bahwa kita benar-benar mereview itu ketika kita memforward email dari jurnal. Jadi dari publisher itu. Jadi kalau beberapa jurnal yang saya review, saya juga mereview jurnal Sinta 4, Sinta 5 itu tidak pernah ada email terima kasih. Jadi ya nggak pernah ke listing di sini. Jadi nanti mungkin ada Bapak Ibu yang pengelola jurnal, tolong ya dikasih lah kita email terima kasih, karena terima kasih itu bisa kita forward, kita klaim ya ke WOS ini ya. Kita klaimkan bahwa kita pernah eh, melakukan review jurnal di jurnal Bapak dan sebagainya ya. Penting ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan integritas ya. Jadi eh, kita perlu membangun itu juga ya, Bapak Ibu ya. Saya kira itu Pak Dokman. Oke, Bu Masina, terima kasih berhubung karena waktunya sudah lebih. Jadi saya izin tutup. Atau Bu Masina ada mau disampaikan kesimpulannya sebagai penutup? Iya, kalau bisa Oke. kita kan di IJMA ini pasti anggotanya membernya masih baru-baru ya, masih muda-muda lah, masih muda-muda otomatis apa ya curiosity-nya itu masih tinggi. Jadi kita itu membangun portofolio itu tidak hanya pada area sebenarnya tidak hanya pada area kemampuan kita di bidang akuntansi, tetapi juga kita harus mampu punya kemampuan untuk di metodologi tadi ya, metode, terus teknologi, Pak. Jadi teknologi kita proses sendiri itu, kita ngolah data sendiri itu juga penting ya buat kita. Nah, mumpung masih muda, saya yakin pasti bisa. Saya dulu nggak tahu apa-apa loh, Pak. Jadi eh, metodologi baru yang diintroduce oleh promotor dan koprom saya, ya jadi tantangan juga ya. Ya baru karena masih baru itu tadi ya, ya kita belajar. Jadi karena kalau saya bisa, pasti Bapak Ibu pasti lebih bisa ya. Nah itu karena kalau kita mau bikin riset yang biayanya minim ya, nggak mengeluarkan uang terlalu banyak, nah ya harus punya tiga skill itu ya, skill membuat artikel tadi ya, menyusun artikel, kemudian skill dari metodologi dan skill dari teknologi. Nah, tiga skill itu harus kita punya supaya kita punya sustainability untuk melakukan riset terus-menerus. Ya, nggak peduli untuk tujuan PAK ya memang benar sih. Tujuan utama apa? Oh, dapat Oke, iya betul. Kita pasti ngejar ke situ ya. Semua pasti mengejar ke situ. Tapi ya itu tadi. Jadi tanpa uang pun kita bisa. Ya, dengan tiga skill itu yang perlu kita persiapkan. Mumpung masih muda. Nah, kita belajar itu. Oke, baik. Terima kasih atas materi dan support dan semangat uh, kepada kami yang muda-muda nih ya, Bu. Biar biar semangat terus untuk mempublikasi artikel khususnya ke Scopus. Baik, mempersingkat waktu, saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Masina atas waktu dan dedikasinya dalam beberapa jam ini untuk menyampaikan materi yang sangat berharga ini. Lalu sehat, semoga selalu sehat pada Ibu Masina dan rekan-rekan sekalian juga. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC kita, Ibu Rosi. Terima Silakan. kasih Pak Dokman. Sama-sama, Pemaparan yang Ibu. luar biasa, ya Pak. Pemaparan yang luar biasa oleh narasumber kita dan apresiasi untuk moderator dan antusiasme para peserta webinar pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, izinkanlah saya membacakan warta IJMA sepekan. Kepada operator dipersilakan. IJMA Weekly Insight, bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, petugas yang telah melayani pada kegiatan hari ini, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas. Kedua,
Yang terhormat Bapak, Ibu, dan peserta, kami sampaikan bahwa tersedia door prize menarik bagi Bapak dan Ibu yang aktif mengisi presensi dan form evaluasi. Door prize akan diundi pada Dies Natalis Ijma. Selanjutnya, untuk kegiatan sepekan dapat kita lihat dari hari Rabu hingga hari Kamis dari topik hari ini ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan sepekan sampai di hari Kamis nanti ada bedah buku akuntansi berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian boleh screenshot kegiatan kita ya di dalam sepekan ini. Harapannya kita bersama dapat mengikuti kegiatan-kegiatan ini dan dapat berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Demikian Bapak Ibu Warta Ijma sepekan. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Sebelum ditutup ada satu pantun. Malam hari makan kuaci, makannya selalu bareng Ibu Putri. Cukup sekian acara hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih, Mbak Rosi. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Terima Selamat kasih, malam. Bu.